Kalau gitu langsung saja Bapak Ibu kita berikan aplaus yang paling meriah untuk Ustadz Yusuf Mansur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita belajar pada siang hari ini. Kita belajar hari ini tentang membaca peluang. Ya. Membaca peluang tuh membaca Quran juga bukan? Hah? Membaca peluang termasuk membaca Quran juga bukan? Hah? Dari mana termasuknya? Ketika kita membaca peluang, sesungguhnya kita membaca Al-Quran juga. Kok bisa? Karena yang tertulis itu Quran yang ada di dalam mushaf. Tapi yang tidak tertulisnya ya alam semesta ini. Ayat kauniyah namanya. Kebanyakan kita gagal dua-duanya. Baca Qur'annya enggak, baca kauniyahnya juga tidak. Kegagalan, kekalahan bangsa ini salah satu diantaranya adalah dia tidak mengenali potensi dirinya sendiri. Dia juga tidak bisa membaca peluang yang ada di dalam dirinya dan di sekitar dia. Biasanya yang mampu membaca peluang itu adalah orang lain. Paham J? Paham enggak? Ini langsung ngebut nih. Muqaddimah langsung ngebut. Kita tidak pandai membaca peluang. Pandainya adalah membeli. Pandainya adalah menikmati. Hari ini alhamdulillah, terima kasih Ibu Nur, Pak Hari dari Pusat, PSI Pusat, Pak Martin dan kawan-kawan semua, alhamdulillah. Hari ini kita belajar tentang membaca peluang. Saya alhamdulillah diizinkan Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang merasa kepenuhan. Habis semuanya kebaca. Banyak gitu yang kebaca. Akhirnya orang bilang, ente mah kebanyakan ide gitu. Ada juga orang seperti itu. Ente mah kebanyakan yang dikerjain. Ya sebab buat saya semuanya peluang gitu. Tinggal nanti kita belajar bagaimana menuntaskan bacaan itu sehingga menjadi sesuatu yang bermanfaat. Kita juga belajar bagaimana kemudian membuat skala prioritas, yang mana peluang-peluang yang kita baca kemudian menjadi sesuatu. Kelak kita juga akan belajar tentang bagaimana caranya kita mewujudkan peluang itu. Tidak semua orang mampu mewujudkan peluang itu, tapi hebatnya adalah Allah menyediakan dirinya untuk membantu siapa-siapa yang minta bantuannya untuk mewujudkan peluang itu menjadi ada. Andai saudara tidak diam, bergerak terus. Andai saudara tidak diam, dinamis, kreatif, sesungguhnya biasanya begitu ya, saudara akan banyak sekali
peluang-peluang yang bisa saudara lakukan. Tapi kalau hidup saudara monoton, gitu aja begitu. Kalau udah kanan aja, nggak mau main ke kiri. Kalau udah kiri aja, nggak mau ke kanan. Fokus sih bagus, fokusnya itu, fokusnya benar. Tapi tidaklah salah gitu loh. Punya mata, telinga yang melihat dan mendengar. Contoh, seorang mahasiswa ditanya, apa yang kamu lakukan? Oh, saya kuliah. Dan saya pengen fokus kuliah. Lalu yang dia lakukan adalah dari kos ke kampus, kampus, kos, kos, kampus, kampus, kos, kos, kampus, kampus, kos, kos, kampus, kampus, kos. Lagunya gitu aja udah, nggak pernah berubah-ubah. Kampus pun nggak semua kampus dia jelajahin, hanya kelas dia, fakultas dia, jurusan dia. Kalau ditanya temennya nggak banyak, ditanya pengalaman di kampus nggak banyak. Apakah salah mereka kemudian yang di kampus lalu berorganisasi ini, berorganisasi itu, melakukan ini, melakukan itu, yang di luar urusan kampusnya? Nggak salah. Emangnya perlu 24 jam apa buat fokus? Kan tidak. Giliran dosen di depan mata, ya fokus, jangan bebean. Ketika dosen di depan mata, fokus, jangan ngobrol. Tapi begitu kemudian kelas belum mulai atau kelas bubar, ini yang saya bilang, kemampuan membaca peluang, ability to read the opportunity, kemampuan membaca peluang akan berpengaruh kalau saudara dinamis. Dinamis. Ada apa sih di pojokan itu? Jalan, lihat. Oh, ternyata ada kos-kosan yang isinya 20 orang satu pintu. Ada nggak? Ada banyak. Terus dia coba jalan-jalan. Kenapa nih kontrakan kok 20 pintu? Apa yang menjadi persoalannya? Dia cek lagi kontrakan-kontrakan, ternyata nggak ada kontrakan. Oh, wajar kalau satu kontrakan penuh, bukan karena mahasiswanya ngirit, tapi kontrakannya tidak tersedia sebanyak jumlah kebutuhan. Saudara nggak perlu ngerti, yang saudara perlu jalan. Nanti pengaruh nih, ketika saya menyeru saudara-saudara semua daftar VSI, nggak ngerti, wes pokoknya daftar. Pokoknya jalan, entar juga ngerti, entar juga paham, entar juga tahu manfaatnya. Emang yang Allah suruh apa? Yang Allah suruh apa? Afalam yanzuru ila samai fawqahum kaifa banainaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasi wa anbatna fiha min kulli zawjin bahij tabsiratan wa dhikra likulli abdin munib. Apa Allah nyuruh saudara sekolah dulu? Apakah Allah menyuruh saudara kuliah dulu di astronomi, di geologi, di ilmu perbintangan, ilmu semesta, ilmu bumi, ilmu pertanian, peternakan, perkebunan dan tetek bengek lainnya? Gak, Pak. Yang Allah suruh apa? Lihat. Lihat, udah lihat aja dulu. Tapi siapa hari gini kita yang tiba-tiba malam-malam lihat bintang gitu, besoknya lihat bintang lagi, besoknya lihat bintang lagi.
kecuali ada tetangga yang bilang, si Yusuf tuh lagi begini ya, tiap malam melihat bintang, bintang, bintang. Demi Allah Bu, nggak perlu ngerti. Allah itu Fattah, dia yang membuka nanti. Perhatikan. Ketika Allah menyuruh memperhatikan langit, kaifa banainaha, bagaimana kami mendirikannya. Wa zayyanaha, dan menghiasinya dengan bebintangan, rembulan, matahari, benda-benda angkasa. Wa ma laha min furuj, apakah kita memperhatikan ada celahnya? Ketika kemudian orang barat mengamati, akhirnya apa? Dia kemudian ada kemajuan. Wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubaraka fa'ambatna bihi jannatin wa habbal hasid wan nakhla basiqatin laha tal'un nadid rizqan lil ibad wa ahyayna bihi baldatan maita kadzalikal khuruj. Boro-boro ayat selanjutnya yang tadi aja nggak pernah kita lihat, yang sekarang Allah bilang wa nazzalna minas samai ma'am mubarakan, aku turunkan dari langit bukan air sembarang air. Kita menyebutnya hanya air hujan, tapi Allah bilang ma'an mubarakan. Ada apa? Kita nggak sanggup. Kenapa? Karena kita yang malas baca. Baik itu baca Quran benernya atau baca Quran yang kauniyahnya. Akhirnya siapa yang tangguh pertaniannya? Siapa yang tangguh kemudian perkebunannya? Siapa yang menguasai distribusinya, marketingnya, produksinya? Sesungguhnya mereka yang mengamati. Dia buka peta tanggal, waktu dan tempat. Dia pelajari. Oh, nanti kedelai bakal begini, di bulan sekian bakal begini. Nanti lihat, dia buka lagi Google, apa itu ada namanya Google Kurs ya, yang buat ngelihat kurs. Dia buka, dia lihat, dia amati, dia bikin average. Oh, nanti bakal begini. Ini di luar soal kejahatan loh ya, di luar soal evil, di luar soal sin, dosa, di luar soal akhlak. Tapi ini soal membaca peluang. Segini banyaknya Indonesia kalah sama segelintir orang yang membaca peluang ini. Apakah salah? Jelas salah. Kalau salahnya jelas salah. Tapi kalau semua orang siap sama-sama baca peluang, dia nggak dapat peluang dong. Semuanya siap, nggak bakalan dia bisa nimbun itu yang namanya kedelai. Ditahan 2 bulan untuk kemudian dikeluarkan 2 bulan berikutnya pada saat pemerintah sudah mengumumkan harganya tertinggi sekian. Padahal itu barang dibeli sebelum valuta asing naik dan segala macamnya. Bukan kesalahan siapa-siapa sebenarnya, kesalahan kita. Kita ini bodoh, itu aja. Harus diakuin dah. Makin kelihatan bodohnya nyalain orang. Iya sih ya pokoknya, iya sih mau baca, capek. Lihat orang lain diamatin bintang, bulan, angkasa. Padahal dia tidak diturunkan Quran, tidak diturunkan Nabi untuk dia. Kita merasa Quran diturunkan buat kita, kita merasa Nabinya diturunkan buat kita, tapi kita tidak memperhatikan bumi. Wa nazzalna minas samai ma'an mubarakan. Benarkah cuman air hujan yang dimaksud oleh Allah ini? Apalagi air yang diturunkan? Tambatna bihi jannati wa habbal hasid wan nakhla basiqatin laha tal'un nadidur rizqan lil ibad. Kita lihat kemudian Allah bilang, Allah cerita nanti begitu air turun, tumbuh ini, tumbuh itu, tumbuh ini, tumbuh itu, tumbuh ini, tumbuh itu. Jadi kebun, jadi sawah, jadi hutan.
jadi tanaman, jadi tumbuh-tumbuhan. Kita tidak melihat itu, kita maunya makan. Makan juga yang udah di jus, nggak mau ngupas. Maunya yang udah disuapin. Akhirnya tidak terjadi. Padahal Allah bilang lanjutannya, kadzabat qablahum qaum Nuhin wa ashabur rassi wa Thamud wa 'adun wa fir'aun wa ikhwanu Lut wa ashabul aikati wa qaum Tubba kullun kadzabar rusula fa haqqa wa'id afa'ayna bil khalqil awwal bal hum fi labsim min khalqin jadid. Andai dulu Indonesia sudah diciptakan oleh Allah, maka ayat itu bunyinya begini, kadzabat qaumu Indonesia, gitu. Belum ada aja. Tapi sesungguhnya kita sudah kadzabat. Kita sudah tidak bersyukur di atas tanah kita sendiri. Kenapa tanahnya akhirnya diambil orang? Kenapa tanahnya dirampas orang? Piring kita dirampas orang, dapur kita diserang orang, rumah kita dijajah orang. Karena Anda tidak membaca. Mesin cuci, mesin cucinya orang, lampu, lampunya orang, cat tembok, catnya orang, teknologi, kemudian TV, radio, internet orang. Padahal situ tinggal di situ. Kenapa orang membaca? Karena kita tidak membaca. Kadzabat qablahum qaum Nuh, tapi al-an kadzabat qaum Indonesia. Saya senang bicara tadabbur. Ini tadabbur. Tadabbur. Keren, Pak. Membaca peluang. Si mahasiswa jalan. Oh, lihat kanan. Kemudian bikin angket kecil. Bikin angket kecil. Dia datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aneh boleh masuk? Boleh lah. Bisa. Ini bagaimana ceritanya? Ini satu kamar kosan begini isinya 20 orang. Apa ngirit apa bagaimana? Sambil bawa kopi, bawa teh, bikin studi kecil-kecilan, survei kecil-kecilan. Di sini nggak ada kontrakan lagi, udah pada habis semua. Akhirnya kita, oh bukan karena duitnya kurang, wah sembarangan loh. Itu ini anak-anak orang kaya. Tapi anak orang kaya yang blow on. Kalau emang kaya 20 orang kenapa nggak bikin kosan? Dia ngalamin, ada orang yang tidak ngalamin. Perhatikan ya, perhatikan. Ini orang kos sama 20 orang, kan mengalamin. Paham nggak? Namanya ngalamin. Artinya dia ada di situ. Dia merasa sempit, dia merasa ngantri. Pakai anduk begini, dang, di belakangnya 9. Terus letter L, 9 tuh belakang, masih ada 10 orang lagi. Letter L, yang satunya di dalam. Tapi segitu merasanya, dia tidak mampu membaca betapa kayanya mereka. Tapi orang lain nih datang, waduh 20 orang satu kosan. Dia coba lihat sana, lihat sini. Oh, berarti opportunity ada di sini. Apa opportunity-nya? Bikin kos-kosan mahasiswa. Ada mahasiswa-mahasiswa yang pakai mobil bolak-balik, dang dung. Mereka bikin event, beda kelas. Ini mahasiswa kaya semua. Karena dia pada punya mobil, punya motor, mereka kemudian bisa bolak-balik, nggak butuh kosan. Dilihat sama anak ini, lihat aja tiap hari liatin, lihat, tapi bukan sekedar lihat, mengamati, membaca. Mulai dia datang, nalin, namanya Yusuf, fakultas mana ente? Fakultas VSI, fakultas VP. Ngobrol, jadi teman, ajak, main sebentar yuk ke belakang kampus. Ada apa emang? Makanya ente main, ente di parkiran melulu sih mainnya.
Ayo jalan mana? Jalan. Jadi begini mas, begini mas, begini mas. Lihat mas, mas. Oh ya udah, cakep nih. Ya udah lu ke rumah gua aja. Kita ngobrol sama orang tua gua. Mulai jadi sesuatu. Kenapa? Karena si anak ini jalan sana, jalan sini. Sementara anak yang satu tadi gimana? Dari kosan, kampus, kelas, kosan, kampus, kelas, kosan, kampus, kelas, kosan, kampus, kelas, sampai capek begitu. Jangan begitu. Umumnya, yang umum ini, rumah, kampus, kelas, lulus, insya Allah. Rumah, kampus, jalan-jalan, keluar, berhenti. Tapi lihat skornya Pak, begitu tahun ke-6, ke-7, 8, 9, 10 yang pada lulus ini datang ke perusahaan-perusahaan mereka itu. Loh ini memang aneh. Harusnya mereka yang di dalam ini jauh lebih hebat kalau dia punya fokus. Dan juga mampu membaca peluang. Salah kalau cuma fokus. Mati listrik cepret, naikin lagi. Nggak mampu membaca peluang. Ada kebutuhan energi di sini. Ternyata ada sungai di sini. Mati lampu cepret. Ini PLN nih. Mati lagi cepet. Nggak mampu membaca peluang. Oh, di sini butuh energi. Mulai visit kecil-kecilan. Woi, gimana? Rumah ente sama nggak sama rumah aneh? Cepet-cepet melulu nih. Sama. Gini, gua ada teknologi, gua udah cari-cari di internet. Ada teknologi pembangkit listrik tenaga Yusuf Mansur. PLTYM. Biarin aja kita bikin sendiri. Bahan bakarnya sholawat. Kita bikin nih, pakai sungai kita ini ternyata orang kampung bilang, oh anak aja, enggak aja. Ya udah biar, namanya juga usaha. Ada yang percaya, ada yang tidak, ada yang mensupport, yang tidak. Ternyata dari sekian orang di kampung, nggak semuanya nggak percaya. Ada yang percaya, mulai dialirin listrik. Satu malam cepret mati semua kecuali beberapa rumah yang hidup. Bingung, kok di situ hidup ya? Mulai nanya, kok lo hidup? Iya hidup. Kita bikin kincirnya, bikin yang lainnya. Ini yang aneh bilang kalau digedein lagi sebenarnya bisa satu kampung. Peluang. Ini bicara peluang. Ibu-ibu tahu cara pakai jilbab? Tahu? Tahu nggak? Dipakein apa pakai sendiri? Tapi apa yang saudara baca, yang saudara lihat? Yang saudara baca, saudara lihat hidung saudara sendiri. Aduh, komodo nih. Aduh, jerawat nih. Ini belang nih. Yang dilihat itu melulu. Nggak ngeliat muka orang lain, nggak ngeliat kepala orang lain. Lihat dong kepala orang lain. Masya Allah di kampung saya yang pakai jilbab sedikit. Opportunity jual jilbab, dakwah jilbab. Opportunity. Pakai peci, pakai kain, maulid, Isra Mi'raj, manten, tenda, semua. Bangsa ini bangsa konsumtif. Kamera, foto, nggak mikir. Gimana caranya nih saya punya toko kamera? Sebab orang Wonosobo kalau beli kamera mesti ke kota misal begitu. Survei kecil-kecilan, bikin di Facebook. Kamera klub. Ternyata hasil dari riset kecil-kecilan didapati kenyataan bahwa orang kalau udah punya kamera rusak cenderung menjadi barang di gudang. Pasti. Betul nggak? Iya. Loh, itu kan peluang. Peluang pertama beli barang bekas kamera. Karena biasanya tuh cuman sirkuit kecil. Kadang-kadang cuman jatuh bergeser. Jangan lupa
peluang terbesar orang luar terhadap Indonesia terjadi karena kita juga males. Males. Orang kita tuh males. Asli males. Ngomong sendiri pakai kaca. Supaya tahu yang males itu bukan orang lain, tapi kita. Andai kita mau bongkar dikit, ngamatin, bukan masalah bisa. Belum tentu ente itu nggak bisa. Bongkar aja dulu, insya Allah makin berantakan. Aku jadi begini. Nggak bakal bos. Kalau bongkar aja Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat-lihat. Tinggal dulu. Pergi aja dulu kuliah. Liatin lagi. Allah kasih ilham dia. Oh ini nih. Masalahnya di sini nih, kameranya mesti diganti. Oh di sini nih masalahnya, kameranya mesti diganti. Nggak mungkin bos, Allah pasti kasih Al-Fatihah. Dia kan miftahul ulum. Kebanyakan orang-orang yang kreatif bukan dari kampus, bukan dari sekolah, dia ngamatin. Mulai dia bongkar lagi yang satu, deng, dia bongkar lagi yang satu, deng, dia bongkar kemudian yang benar di merek yang sama, cocok-cocokin. Oh, pantas aja nih kamera rusak, ada cicak. Ih, jangan salah. Jangan salah. Ada orang-orang yang kameranya dimainin anaknya, dang, blang, jatuh, retak dikit, lama ditaruh di lemari, masuk cicak. Begitu cicak dikeluarin, dibersihin, pasang lagi, bisa cetak-cetak lumayan, 100.000, 200.000, ngamatin. Itu pun kalau dia ngamatin terus, jadi pabrik kamera. Tapi kalau dia tidak ngamatin, berhenti sampai di situ, maka jadi teknisi kamera. Paham? Itu yang kita saat ini alamin. Lazy, males, stupid, bodoh. Why itu kenapa? Tanya. Nggak mampu. Kenapa? Karena nggak pernah dilatih. Nggak pernah dilatih. Coba latih diri. VSI ini lahir dari sebuah pengamatan. Dan ada di dalam seperti kelompok yang pada kosan itu. Seperti yang di kosan itu. Tengah malam mati, cepet, mati, 12:30. Mau ngisi pulsa, bingung, mesti keluar rumah, keluar kampung, cari minimarket yang buka 24 jam, cari ATM untuk beli pulsa di sana. Begitu beli aja mikir, berapa orang yang seperti istri saya, berapa orang yang seperti saya, mulai riset kecil-kecilan, ngobrol sama teman, woi, hasilnya VSI. Saudara isi pulsa tiap minggu, tiap bulan, nggak pernah mikir kenapa nggak jadi pedagang pulsa. Udah jadi mikir, iya ya, gue aja berapa duit nih, belum teman-teman sekelas nih, kan mulai itu mikir, namanya mengamati, namanya membaca, mulailah dia kemudian jualan pulsa. Tapi kalau dia berhenti di situ, namanya dia penjual pulsa. Jangan berhenti dong, terus amatin. Kelas yang seperti ini bukan cuma di sini, tapi ada di 17 kelas di satu jurusan. Jurusan bukan cuma satu, tapi ada 4 jurusan di satu fakultas. Fakultas bukan cuma satu,
tapi ada 20 fakultas di satu kampus. Kampus bukan cuma satu, tapi ada 20 kampus di satu kota. Satu kota bukan cuma di sini, tapi ada di tempat-tempat lain. Akhirnya siapa? Akhirnya saudara jadi owner dari perusahaan telco. VSA ini insya Allah coming soon, nggak lama dia bakal menjelma menjadi perusahaan telco terbesar. Syaratnya mudah, saya baca, situ baca, saya gerak, situ gerak. Kalau terjadi begitu, jalan pasti. Kenapa kalau saudara beli pulsa juga tidak menguasai perusahaannya? Karena saudara terpecah-pecah sendiri-sendiri. Beli pulsa dewek-dewek. Apa bahasa Jawanya? Oh, dewek-dewek itu bahasa Jawa? Oh, itu bahasa Betawi sebenarnya. Beli pulsa kok sendiri-sendiri. Coba bergabung satu kota. Berapa duit? Ibu yang kerudung coklat, pulsanya sebulan berapa duit? Kira-kira? Hah? 100.000. Sebelah? Sama. Sebelah? Sama. Sebelah? 50.000. Irit ya? Alhamdulillah, betul itu, jangan mahal-mahal. Sebelahnya 200.000, 150.000, 100, hah? 20.000, 200.000, 100, 200.000, oh 20.000, luar biasa ya. Jadi kalau dia ngucapin selamat siang cuman sel gitu. Ibu, sampai 150, 50, 50. Coba, ada berapa sih perempuan di Indonesia ini yang pakai handphone? Pernah nggak mikir kalau 10 juta orang setiap bulan dia 100.000, itu 1 triliun. 1 triliun. Nolnya tahu nggak berapa? Tuaga 6 juta, 9 miliar, 12. Tapi gitu, kita sendiri-sendiri. Maka saya dirikanlah VSA. Sarana semua teman-teman berkumpul. Bayangkan ya, ada satu perusahaan telekomunikasi, oke, yang nomornya saudara-saudara itu pegang berlangganan, oke. Pada suatu masa 40 juta isinya, 40 juta orang berkumpul. Martin jebolan perusahaan tersebut. Ini ente salah satu loh, ente salah satu jebolan perusahaan itu. 40 juta berkumpul, tapi semuanya bodoh atau dianggap bodoh. Kalaupun dia ternyata pinter, ternyata dia tidak memiliki satu syarat lagi untuk menjadi the winner. Apa? Mereka tidak bersatu, tidak saling kenal. Semua sadar, semua ngerti, semua paham, tapi semua tidak bergabung, nggak jadi kekuatan. Siapa di antara kita yang tidak percaya kalau umat Islam setiap bulan 100 perak saja, maka 200 juta berapa? Semua mikir begitu. Tapi kenapa nggak ngumpul? Mikir toh, mikir only mikir. Bergerak loh. Ternyata yang bergerak orang lain. 40 juta pelanggan perusahaan telekomunikasi tersebut bagaikan 20 anak-anak mahasiswa di satu kontrakan tersebut. Ngumpul tapi tidak mengumpul, ngumpul tapi tidak berjamaah, ngumpul tapi tidak bersatu, ngumpul tidak mikir bareng-bareng, ngumpul tapi tidak membaca. Yang membaca orang lain. Dia datang ke Indonesia.
Ketemu juga sama orang Indonesia yang tidak mengenali potensi dirinya. Dia tidak kenal kalau di belakang dia 40 juta orang. Yang dia lihat barangkali nanti ada fee-nya, ada selisihnya, ada keuntungannya. Dia tidak melihat 40 juta orang ini sebagai satu opportunity juga. Akhirnya terjual. Berapa terjualnya? Plus minus kira-kira 10 triliun. 10 triliun itu mahal apa mahal? Mahal apa gede? Mahal apa banyak? Sedikit, bos. Kalau 40 juta orang ini seperti mahasiswa yang 20 orang tadi, dia mikir, weh, nggak bener nih, nggak bener. Kita 20 orang punya motor semua. Akhirnya motor kita juga nggak dibawa kemari. Kenapa? Karena motor kita nggak ada tempat juga di sini. Dan kita pun kos, kampus dekat. Gimana kalau kita kemudian jual motor kita, 20 motor itu 200 juta loh. 200 juta mulai dia DP-in dang, dia gambar dang, jadi begini jadi begitu. 40 juta orang, andai diajak bicara, ada yang ngajak bicara, ada yang bikin pinter, bikin bersatu, bikin bergabung. Saya bikin VSI bukan karena saya pinter, tapi saya ngelihat ini semua harus ngumpul di sini. Kita lihat ya, kita belum bicara listrik, belum bicara beras, belum bicara minyak goreng, belum bicara kecap, belum bicara garam, belum bicara kebutuhan dapur, belum. Baru kita bicara pulsa. Anda tahu apa artinya 10 triliun? Kalau Anda 40 juta orang saat itu dipersatukan dan bersatu, digerakkan dan bergerak, ternyata 10 triliun dibagi 40 juta orang, maaf, cuman 250.000 saja. Ustadz, ya, 250.000 buat saya besar. Kan saya cuman ibu-ibu, nggak punya kerjaan. Baik bu, kalau saya pecah jadi 3 tahun, 6.500 tuh ketemu angka kurang lebihnya. Bisa? Oh kalau segitu bisa, ya segitu aja. Segitu aja. Lempengin dah 10.000. Bisa 10.000. Oh 10.000 bisa Pak Ustadz. Oke kalau bisa, saya yang memegang kendali remote, saya memegang kendali SMS center, membroadcast. My dear customers, my beloved customers, pelanggan yang kami cintai, kalau Anda berkenan menjadi owner dari perusahaan telekomunikasi yang saat ini Anda pakai nomornya, cukup setiap bulan beli pulsa 10.000 selama 3 tahun berturut-turut. Kalau bayar di muka, kita akan kasih diskon 1 tahun. Jadi Anda cukup bayar 2 tahun, 240.000, tidak perlu bayar 360.000. Maka Anda sudah akan menjadi owner. Apa tawaran bagi Anda dari kami kalau Anda jadi owner kami? Seumur hidup Anda pakai, tidak usah bayar. Insya Allah ada yang melewatkan kesempatan ini. Ada. Kenapa? Tidak semua orang diberi kemampuan membaca. Saya di sini buat jualan loh, bukan buat ceramah doang. Lah, memangnya kalau situ merasa tertipu nggak apa-apa, berarti Anda memang bodoh kuadrat. Wong dikasih tahu kok nggak ngerti-ngerti. Anda beli pulsa juga nggak pernah dapat fee. Anda bayar listrik juga nggak pernah dapat fee.
Oh itu kan multi level. Bos, jangan sebut multi levelnya. Multi level mah cuman cara. Bonus yang saya dapat dari Telco, bonus yang saya dapat dari PLN, bonus yang saya dapat dari kartu-kartu kredit, bonus yang saya dapat dari perbankan, bonus yang saya dapat dari insurance, bonus yang saya dapat dari leasing, bonus yang saya dapat dari nanti KFC, McD, soto ini, soto itu, bebek selamat sama yang tidak selamat. Lah nanti Pak, nanti, woi dengerin, nanti nih begitu Anda bayar di bebek selamat, cukup menunjukkan handphone saudara saja. Saudara nunjukin handphone saudara saja bahwa saudara adalah member VSI, dan bayarnya tidak perlu uang cash, tinggal deketin aja handphone saudara sama mesin registernya. Begitu dideketin langsung ke debit, cekrek 3 bebek. Betul nggak? Oh ini masa depan nih. Ini masa depan saudara. Kalau saudara tidak mau, akan ada orang asing datang ngurusin beginian. Ente mah apa aja nggak mau mikir, nggak mau bergerak. Oh tapi kan harus ngerekrut orang. Kalau nggak ngerekrut orang nggak dapat duit. Iya tuh. Ada satu pun multi level saudara diem aja dapat duit, kecuali itu money game. VSI bukan money game. Kalau lo mau dapat bonus, lo kerja, lo keluar. Ibu bapak daftar, peng 275.000. Anggap saja saudara jadi minimarketnya buat diri saudara sendiri. Anggap saja saudara dari ATM-nya, saudara jadi ATM-nya buat diri saudara sendiri. Tadi saudara sudah belajar dari kasusnya Mbak Ani. Sesungguhnya kalau Mbak Ani bicaranya konvensional, maka akan begini judulnya. Dia pasanglah counter di kampus. Nih kalau konvensional nih. Ani bukan nih konvensional di kampus. Ani tungguin, Ani tongkrongin, habis waktu. Disinilah kenapa penjualan lewat sistem VSI ini menjadi luar biasa. Karena Ani dan siapapun yang akan menjalankan ini nggak perlu nongkrong, nggak perlu nongkrong. Tapi dia memang harus datang ke orang-orang seperti saya mendatangi Ani tadi. Mau nanya, kamu isi pulsa berapa duit sebulan? Misal seperti itu. Nanti kan ada TOT dari teman-teman di cabang. 100.000. Kamu beli sama saya aja. Nanti orang mulai mikir, dia punya sendiri. Nah, begitu Ani tadi buka konvensional di kampus, Ani lihat radius 5 kilo ada kampus lain. Lalu Ani bukalah di kampus lain. Konvensional juga, sewa meja, sewa ruko, pasang orang, itu konvensional. Kalau VSI nggak begitu. Dia pasang orang di sana, jadi downline-nya. Dia pasang orang lain di sana, jadi jaringannya. Itu seperti cabang. Karena membuka cabang itu ada haknya, maka dapat juga haknya. Ngitung sendiri aja udah 900.000 lebih. Bagaimana dari orang lain? Tapi syaratnya memang harus kerja tetap. Nggak boleh ada satupun leader begini ngomongnya. Daftar aja, nanti kita yang kerjain. Situ tinggal diem saja. Nggak boleh, nggak ada. Kita tidak boleh ngajarin orang malas, harus jalan. Ibu tiap hari mengutin orang buat bayar listrik. Sebagian orang begitu kan, mengutin. Terus ibu kumpul jalan kan, jalan nih buat bayar listriknya. Besok kita kasih teknologinya lebih keren. Datangnya udah bawa tab. Datang tidak bawa stroke gede-gede, banyak-banyak ribet. Datangnya bawa gadget, bawa iPhone, bawa Samsung, bawa handphone. Nanti tinggal begini doang. Wah, keren banget deh ibu-ibu begini.
Malah besok lebih canggih lagi. Langsung deposit sat, orang tinggal transfer sat, transfernya pun nggak perlu keluar kamar, dari situ aja. Orang-orang yang dikasih tahu, yang dipungutin pun mereka bisa daftar menjadi anggota supaya dapat persenan seperti yang dinikmati oleh Mbak Ani. Persen balik, kita bayar kok. Ibu, Bapak, memperhatikan tidak iklan-iklan perbankan belakangan ini? Perhatikan tidak? Ada nggak yang memperhatikan iklan perbankan? Bunyinya apa? Ada yang tahu? Jangan ente, jemaah yang jawab. Ada yang tahu? Ibu bapak, iklan-iklan perbankan yang teranyar, terbaru, yang saudara tidak mengerti kalau itu peluang. Nih kita udah kembali lagi nih. Kita udah kembali ke materi awal. Biasanya ceramah, kalau udah kembali ke materi awal, itu tanda-tanda mau udahan. Tanda-tanda mau udahan. Insya Allah menurut saya ini cukup. Nanti kita belajar lagi lewat leader-leader yang lain. Saya mau kasih tahu sama saudara-saudara semua. Di awal kita disentil. Saya juga disentil oleh omongan saya sendiri atas izin Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Apanya disentil? Kamu harus jadi orang yang pinter membaca peluang. Kalau tidak, peluang itu akan terbaca oleh orang lain terus. Ada keanehan Bu, Pak. Apa keanehannya? Bank-bank sekarang pasang iklan. Bunyinya bukan tingkatkan saldo, bukan. Bukan tingkatkan saldo, bukan. Tapi tingkatkan transaksi Anda. Mulai paham sekarang ya? Oh iya bener, ada iklan yang di TV itu loh. Ke rumah sakit, bayar di supermarket, itu bayar sekolah anak, bayar leasing mobil, bayar restoran. Terus si bank ini menjanjikan apa? Menjanjikan Range Rover, menjanjikan Mercy, BMW, motor, Kijang, Xenia, duit. Itu saya begitu. Bedanya bank nggak bagi-bagi ente. Berapa sih yang dapat bonus begitu? Kecuali sedikit lah. Nasabahnya jutaan, mobilnya jutaan. Enggak. Kami sediakan 100 bebek. Maksudnya 100 motor bebek. Lah, orang yang bertransaksi lewat bank tersebut, lewat ATM tersebut, jutaan. Kemana tuh yang 9 juta lebih? Kalau 10 juta dia punya. Coba lihat keanehan lain lagi. Orang-orang yang pada buka minimarket, mereka membaca peluang itu tah. Lalu dia pasanglah tulisan di depan kacanya, menerima pembayaran apa saja. Bahkan sekarang di loket-loket kereta api, pesawat, ada orang yang kemudian menunggu di sana. Kalau Anda tidak dapat tiket di sana, sama dia. Terjadi itu sama salah satu ustadz di saya. Dia ngantri tiket kereta api, nggak dapat. Apa kata si petugas? Di swalayan sebelah aja Mbak. Dia datang ke swalayan sebelah. Ternyata ada di situ. Langsung di print dengan nomor seatnya, dengan nomor gerbongnya. Terus hebatnya, si swalayan tersebut tidak melebihkan berapa duit tiket itu di loket, berapa duit itu tiket di komputer dia. 75 ya 75. Kita kan bingung ya. Kok bisa ya? Dia dapat untung dari mana ya? Gitu kan? Dapat untungnya dari fee-nya dia yang diberikan oleh kereta api. Bedanya dengan saya bagi juga yang beli. Tepuk tangan aja nggak apa-apa. Bedanya dengan saya bagi yang beli.
Kalau swalayan itu enggak. Apa ngajak ngomong, bos, makasih ya, udah beli tiket kereta api di loket saya. Saya dapat bonusnya 7.500. Jadi kita bagi dua ya, 3,5. Ada nggak begitu? Ada. Kalau aneh buka. Se-fair-fairnya, seadil-adilnya. Ini loh, saya dapat sekian. Bagi-bagi ya. Kalau posisi ente di sini dapat segini, kalau posisi ente di sini dapat segini, sini dapat segini. Maka jadilah yang di sini. Iya, jadi bunur. Jadi Pak Sulaiman, jadi teman-teman, leader, betul. Kebayang gak sih satu orang saja 960.000? Bagaimana Anda punya ratusan ribu di seluruh Indonesia? Kita akan berikan reward kepada ketiga orang ini dan kami harap, kami minta dengan hormat Bapak Ustadz Yusuf Mansur dapat memberikan rewardnya. Dipersilakan. Segera bergabung supaya Bapak Ibu bisa seperti mereka bertiga. Dipersilakan Bapak Ustadz Yusuf Mansur dan Bapak Haji Sulaiman serta Bapak Martin yang akan mendapatkan sertifikat. Bu Nur Zubaida baru bergabung beberapa hari saja sebenarnya, berapa minggu ya, bulan lah. Ini sudah menjadi star leader, bonusnya udah banyak. Mudah-mudahan biar bisa bertambah besar sedekahnya nanti ke depan. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Dan beliau nanti akan bersama-sama saya, bonusnya pergi ke Singapura bareng-bareng sama Ane ya. Jadi yang rajin masarinnya mudah-mudahan bisa bukan cuman ke Singapura tapi bisa sampai ke Mekah bareng-bareng. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Jadi seperti kata Ustadz tadi, tingkatkan terus transaksinya melalui VSI dan Bapak Ibu bisa mendapatkan kesempatan seperti mereka bertiga yang mendapatkan reward yang dibagikan oleh VSI. Haji Sulaiman Syah mudah-mudahan juga bertambah besar nanti sedekahnya. Ini hadiah buat Pak Sulaiman Syah, mudah-mudahan tambah semangat lagi. Semalam gak tidur. Semangat Bapak. Baik, satu lagi Ustadz. Kalau beliau ini sudah bronze nih, nggak muat hadiahnya di sini, nggak muat, jadi langsung ke rekening. Gede banget hadiahnya. Makasih. Ya, pot tangan buat mereka semua.